Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Berisik sekali. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Jadi beliau mengatakan, ini loh dalilnya, ya. Dalilnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi dan membahas tentang perkataan Buya Ar-Razi, di mana video tersebut itu Buya Ar-Razi mengatakan bahwa tidak ada di alam semesta ini yaitu kelompok yang anti maulid kecuali satu kelompok, yaitu Wahabi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dituduh Wahabi ini adalah kelompok yang mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, adakah perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Adakah Nabi dan para sahabat itu tidak tahu isi Al-Qur'an? Tentu beliau faham tentang Al-Quran. Kenapa perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Kenapa coba? Karena di dalam video tersebut itu Buya Ar-Razi itu mengatakan, ini loh dalilnya Maulid Nabi. Berarti Nabi menyembunyikan dalil dong. Karena Nabi tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berarti ada dalil yang disembunyikan. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya, saya akan tampilkan perkataan Buya Ar-Razi itu ya. Nah, teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya. Dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja. Wahabi. Wahabi katanya ya. Nggak ada yang lain, coba antum cari. Datang ke Saudi, cari ma'had, cari zawiyah yang bukan Wahabi, mereka maulidan. Datang ke Suriah, datang ke Yaman, datang ke Kairo, datang ke Alexandria, Asyut, di sana orang maulid 12 hari 12 malam. Di Mesir, ya, terakhir ditutup pawai, nggak tahu semasa pandemi ini. Ya, Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya nggak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Berisik sekali. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Jadi beliau mengatakan, ini loh dalilnya, ya. Dalilnya mana? Ya. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maupun 4 imam mazhab, ya, mereka pasti tahu kalau memang ini benar dilakukan oleh Nabi, pasti ada dalilnya. Namun para sahabat, ya, para imam tidak melakukan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka ini menyembunyikan dalil ya? Nah, teman-teman, jadi bantahannya sangat mudah sekali ya. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tabi'un tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab generasi terbaik, mereka tidak ada yang merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa kelompok yang dituduh Wahabi, yaitu Salafi ini, ya, mereka itu mengikuti generasi terbaik, yaitu para sahabat, tidak melakukan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu dituduh Wahabi. Berarti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, fix mereka adalah Wahabi. Kenapa? Karena tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya. Ya. Jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. Terus bagaimana? Ya sudahlah, maka kita nggak usah niat untuk menjawab mereka. Kita maulid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong diluruskan, kita niat maulid bukan gagah-gagahan melawan Salafi Wahabi, enggak. Mereka mungkin salah faham. Orang salah faham, kita doakan saja mereka supaya faham. Mungkin bagi mereka kita dianggap menyerupai Nasrani. Salah faham nggak? Gimana bagi para habaib? Kita ini merayakan jidnya antum nih, lahir dibilang mirip Nasrani, terima nggak? Gimana Bib?
Makanya saya sering katakan, jangan-jangan mereka nggak pernah ikut maulid. Jangan-jangan mereka tidak pernah ikut Natal. Karena Natal sama maulid beda. Ya, saya sering ulang. Imam mereka masih hidup sekarang, namanya Saleh Fauzan. Semoga Allah ampuni kalam dia ini. Apa kata dia? Orang maulid menyerupai Nasrani. Mau antum disamain? Saya mau tanya, mau disamain? Terus kita diam aja? Jangan, kita adakan maulid, kita jaga maulid. Maka kita bersyukur ya, teman-teman yang mau mengamankan ini. Ada yang diam-diam dari kepolisian, TNI, terima kasih ya. Teman-teman kita Laskar juga sudah mulai. Maka saya mengajak semuanya, Ahlus Sunnah, mulai buat laskar-laskar pengamanan maulid, di mana saja. Karena kita khawatir, seperti kejadian di Bangladesh, di Sri Lanka, di India, di Pakistan, orang maulid dibom. Allahu Akbar. Terus siapa yang ngebom ya? Jangan sampai terjadi, Pak. Siapa yang kita harus mulai hati-hati ini. Ini semakin kesana semakin genting. Padahal yang kita baca hadis Nabi. Nah, teman-teman, itulah ya perkataan Buya Ar-Razi Hasim tentang terkait masalah tidak ada kelompok di alam semesta ini yang tidak merayakan Maulid Nabi SAW. Hanya satu kelompok yang anti Maulid, yaitu Wahabi, kata Buya Ar-Razi. Padahal Nabi SAW dan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak melakukan perayaan Maulid Nabi SAW dan tidak ketinggalan 4 imam mazhab. Ya, mereka tidak merayakan Maulid Nabi SAW. Apakah mereka adalah kelompok Wahabi? Ya kan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan menampilkan yaitu penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi tadi beliau Buya Ar-Razi itu mengatakan bahwa Syekh Shalih Al Fauzan itu mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi SAW adalah menyerupai Nasrani ataupun Natalan ya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Simak penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Inna minal muhdatsati wal bid'ah wa kufrin ni'am ma yuf'alu fi hadhihi al-ayyam min munasabat al-ihtifal bil Maulid an-Nabawi وما يجري فيه من شرور ومنكرات ينزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه احتفال مبتدع أحدثه أول من أحدثه الشيعة الفاطميون في مصر ثم انتشر في البلاد بعدهم تلقفه أهل الضلال والجهال فصاروا يحيونه كل سنة ويحصل فيه ما يحصل. أولا أنه بدعة وكل بدعة ضلالة، فإنه ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم طيلة القرون المفضلة 400 سنة ما عرف هذا المولد، إنما عرف بعد 100 أحدثه الفاطميون الشيعة لما استولوا على مصر، فتلقفه من تلقفه من جهال وضلال هذه الأمة. ويحدث أولا أنه بدعة وكل بدعة ضلالة، وثانيا أنه يحدث فيه منكرات أشدها الشرك بالله عز وجل بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وشكوى الحال له وطلب النصرة منه، وهذا شرك بالله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يطلب منه شيء. وإن قال هؤلاء الذين يحدثون هذه البدعة ويكررونها إن فيها إحياء لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم هل أنتم لا تذكرون الرسول إلا في هذه الأيام؟ المسلمون يذكرون الرسول دائما وأبدا، ورفع الله له ذكره في الأذان والإقامة تشهد والخطب، فلا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. كل عبادة يفعلها المسلم
مما جاء به الرسول صلى الله عليه Sallallahu alaihi وسلم wasallam. فإنه بذلك يتذكر الرسول ويتبع سنته، وللرسول من الأجر مثل أجر الفاعل والعامل، لأن من سن في المسلمين سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فليس الرسول بحاجة إلى هذه الذكرى المبتدعة. وإن قالوا إننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنعمل هذا من أجل محبته، قلنا هل أنتم أشد حبا للرسول من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة؟ ما عملوا هذا المولد. هل هذا لأنهم لا يحبونه؟ حاشا وكلا، لكن لأنه بدعة وهم أبعد الناس عن البدعة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذه البدعة. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang singkat, yang padat dan jelas dari Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi beliau menjelaskan kenapa perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Lalu orang-orang mengatakan bahwa itu bukan bid'ah karena kita itu mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah para sahabat Abu Bakar yang cintanya itu lebih besar dibanding kita kaum muslimin yang ke belakang? Kemudian cintanya Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali, mereka itu cintanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat besar. Kenapa mereka tidak merayakan maulidnya? Apakah para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, tabi'in, apakah mereka tidak mampu merayakan Maulid Nabi? Jelas pasti mampu. Kenapa mereka tidak merayakan? Karena mereka itu paham, karena itu adalah bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, teman-teman, maka dari itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kami ini merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperjuangkan agama Islam. Dengan itulah kami itu merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita katakan ya, sebagaimana Syekh Shalih Al Fauzan, bukan kita tidak merayakan Maulid Nabi itu, bukan kita itu tidak mencintai beliau. Ya, kita itu selalu mengingat setiap hari. Bahkan kita itu meninggikan ketika azan dan iqomah, ketika sholat, ya. Di dalam sholat tersebut itu ada yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Dan kita dianjurkan untuk bersolawat setiap hari, bahkan ada khusus yaitu setiap hari Jumat. Adakah itu kita tidak mencintai Nabi? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mencontohi apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ajarkan dan para sahabat. Karena mereka adalah generasi yang terbaik, generasi salafus saleh. Generasi yang terbaik yang dididik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka takut untuk melakukan bid'ah seperti merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok pertama yang merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubaid Al-Qaddah. Ubaid Al-Qaddah ini adalah orang-orang Syiah. Jadi mereka itu ada banyak perayaan Maulid, mulai dari Maulid Ali, ya, Maulid Fatimah, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Maulid Husain. Kalau nggak salah banyak lagi ya teman-teman. Mereka itu banyak maulid. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Karena kelompok yang dituduh Salafi ataupun Wahabi ini adalah kelompok yang anti maulid. Ya, kata Buya Ar-Razi, bukan kita itu tidak mencintai Nabi SAW, karena kita itu
mengingkari perayaan Maulid Nabi karena tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi kita itu bukti mencintai kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tiba, yaitu mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Itulah bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.